Zombie Apocalypse. Bab 1. Di ujung tanduk. Fusi adalah anak pertama Hangxi dari istri pertamanya yang sudah mati. Keluarga Si sendiri salah satu keluarga terkaya yang mendominasi perdagangan wilayah timur. Karena sebuah ramalan roh hewan spirit di dalam tubuhnya dihancurkan keluarganya dan dia dikirim ke keluarga cabang di desa. Di keluarga cabang Fusi selalu ditindas hanya karena lemah dan tidak bisa berkultivasi. Fusi setiap hari diberi makan makanan sisa yang sudah basi, bahkan hewan peliharaan lebih baik darinya dan diberi makan dengan layak. Keluarga Si berpikir hewan peliharaan lebih berguna daripada Fusi yang tidak bisa melakukan apapun dan menjadi aib keluarga. Bruak, pukulan keras membuat Fusi terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya yang lemah setelah dihajar dipaksanya bangkit berdiri. Darah segar yang ada di sudut bibirnya diusapnya menggunakan ibu jarinya. Walau tidak bisa bela diri dan tidak pernah berkultivasi, Fusi tidak mau hanya diam. Fusi menatap tajam ke arah sekumpulan asasin yang baru saja menghajarnya dan membuatnya terluka cukup parah. "Sebenarnya siapa kalian? Kenapa kalian terus mengincarku?" tanya Fusi berteriak keras. Bruak. Fusi berlari ke arah salah satu asasin dengan kayu di tangannya sebelum para asasin menjawab pertanyaannya. Belum sempat kayu dipukulkannya ke salah satu asasin, Fusi dibuat kembali terlempar ke belakang. "Siapa kami bukan urusanmu, kami dikirim untuk mengambil nyawamu, salahkan dirimu sendiri yang tidak berguna dan membuat malu keluargamu," ucap salah satu asasin. "Berhentilah melawan karena kamu tidak akan menang melawan kami, pasrah saja mati di tangan kami," sambung asasin lainnya. "Aku mengerti sekarang. Ternyata kalian disuruh oleh keluargaku sendiri untuk membunuhku. Aku cukup puas mengetahui keluarga yang aku anggap bisa menerima kekuranganku malah menginginkan nyawaku. Hahaha." Sahut Fusi tertawa keras. Fusi sadar memang dirinya tidak akan bisa menang dan mengalahkan para asasin, tapi daripada mati di tangan mereka, Fusi lebih memilih mati dengan cara lain. Fusi yang sejak tadi sudah menyadari ada jurang di belakangnya hanya tersenyum. "Kalian tidak perlu membunuhku, karena aku lebih memilih mati jatuh ke dalam jurang. Kalian hanya perlu mengingat satu hal, jika kesempatan datang padaku aku akan membunuh kalian semua dan seluruh anggota keluarga Si," sambung Fusi yang dipenuhi dendam. Para asasin yang ingin menahan Fusi terdiam tak berkutik. Jika target mereka jatuh ke dalam jurang, mereka tidak tahu apa dia sudah mati atau belum. Karena jika Fusi masih hidup, mereka yang gagal menjalankan misi harus mati. "Sekarang bagaimana?" tanya salah satu asasin. "Kita hanya perlu mengatakan sudah membunuhnya, bukankah akan selesai? Lagi pula jurang itu sangat dalam, mana mungkin ada yang selamat," sahut pemimpin asasin dengan santai. Beberapa jam kemudian Fusi seperti mendengar suara seseorang, mengira para asasin datang lagi untuk membunuhnya. Fusi membuka matanya. "Menyesal memang selalu datang terakhir anak muda, semua manusia sama," suara seseorang yang terdengar mengejutkan Fusi. Dek dek dek. Mendengar suara yang tidak tahu dari mana asalnya, Fusi bergegas memalingkan wajahnya mencari asal suara. Fusi yang saat itu mau bangkit berdiri tertahan karena tubuhnya kembali merasa sangat kesakitan. Fusi bahkan kembali terduduk lemas dan hanya bisa menyandarkan kembali tubuhnya. "Siapa kamu?" tanya Fusi dengan tubuh gemetar. Fusi baru menyadari kalau saat ini dirinya berada di dalam rumah seseorang. Orang yang saat ini berjalan ke arahnya pasti orang yang membawanya keluar dari jurang, pikirnya. "Anak muda, siapa aku tidaklah penting, luka di tubuhmu sangat parah, bagaimana jika kamu mengobatinya lebih dulu," sahut pria tua yang berjalan mendekat ke arah Fusi. Fusi hanya diam melihat pria tua yang mendekatinya dan berdiri di depannya. Tidak tahu kenapa Fusi memiliki firasat kalau pria tua itu bukanlah orang jahat. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, aku membawamu karena melihatmu berada di dasar jurang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan," ucap pria tua yang melihat Fusi hanya diam. Pria tua yang melihat Fusi masih terdiam hanya menggelengkan kepalanya. Pria tua itu memperhatikan tubuh Fusi dengan sangat teliti lalu menganggukkan kepalanya berulang kali. "Padahal memiliki roh hewan spirit yang sangat langka, kenapa tubuhmu sangat lemah?" ucap pria tua mengejutkan Fusi. "Tidak mungkin, aku sudah tidak memiliki roh hewan spirit di tubuhku," sahut Fusi cepat.
Kenapa kamu yakin seperti itu? Apa kamu tidak percaya kalau roh hewan spiritmu masih ada dan itu bukan hanya satu? Ucap Pak Tua. Tidak mungkin, saat aku berusia 6 tahun sudah dipastikan roh hewan spirit di tubuhku hancur. Lalu sekarang bagaimana bisa aku memiliki roh hewan spirit, sahut Fusi kebingungan. Hah, baiklah tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya. Tapi aku hanya ingin memberitahumu sebenarnya hewan spirit di tubuhmu bukan hancur dengan sendirinya, ucap pria tua. Apa maksudmu? Tanya Fusi tidak mengerti. Aku beritahu padamu, karena roh hewan spirit di tubuhmu bukan hewan spirit biasa, seseorang sengaja menghancurkannya saat masih menjadi gumpalan darah, tapi tenang saja saat ini keduanya masih ada dan hanya tersegel, ucap pria tua kembali mengejutkan Fusi. Dek, 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 detak jantung Fusi menjadi tidak menentu saat itu juga. Setelah mendengar perkataan pria tua itu, Fusi benar-benar merasa sangat marah tapi juga merasa senang karena mengetahui dirinya masih memiliki roh hewan spirit di tubuhnya. Ha, 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 ha. Fusi tiba-tiba tertawa sangat keras menertawakan semua yang sudah terjadi padanya selama ini. Fusi sama sekali tidak menyangka kalau saat itu ayah kandungnya yang berkata ingin memperkuat roh hewan spirit di tubuhnya malah menghancurkannya. Dan yang membuat Fusi berpikir dirinya lebih bodoh lagi, dirinya baru mengetahui itu setelah terpuruk di antara hidup dan mati saat ini, dan mengetahui semuanya dari orang asing yang tidak dikenalnya sama sekali. Kenapa? Apa saat ini kamu masih berpikir untuk mati? Dan berharap reinkarnasi untuk balasan dendam, ucap pria tua. Pria tua seperti mengerti apa yang dipikirkan Fusi. Fusi memang berpikir seperti itu karena saat ini dirinya tidak berbeda dari orang mati karena terluka sangat parah. Apalagi dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas dendam pada keluarganya yang membuatnya sampai seperti ini. Jika menunggu semua itu sangat lama, kamu reinkarnasi juga belum tentu mengingat semuanya. Kenapa kamu tidak mencoba membalas mereka sekarang saja? Ucap pria tua membuat Fusi menatapnya dalam diam. Hah, memangnya apa yang bisa aku lakukan saat ini? Anda sendiri seharusnya juga tahu bagaimana keadaanku, untuk bangkit berdiri saja tidak bisa, sahut Fusi menundukkan kepalanya. Kalau aku berkata seperti itu sudah jelas berarti aku ingin membantumu. Tenang saja, semua sangat mudah bagiku asal kamu mau menjadi muridku, ucap pria tua. Tentu saja aku mau asal bisa menjadi kuat dan membalas dendam pada mereka semua, sahut Fusi sambil mengepalkan tangannya. Tapi sebelum itu aku harus memanggilmu siapa? Tanya Fusi. Nama tidak penting, tapi kamu bisa memanggilku Sung, ucap pria tua. Aku akan memanggilmu Pak Tua Sung. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Fusi memegangi dadanya yang terasa sangat sakit. Bab 2. Menyembuhkan luka dalam. Pak Tua Sung dengan sangat serius memperhatikan tubuh Fusi yang benar-benar terluka sangat parah. Pak Tua Sung berpikir untung dirinya mengetahui tentang pengobatan. Mengobati luka Fusi cukup mudah baginya, tapi tetap dengan usaha Fusi sendiri. Aku membutuhkan banyak bahan herbal untuk penyembuhan luka luarmu, sedangkan untuk penyembuhan luka dalam aku bisa membantumu, ucap Pak Tua Sung setelah memperhatikan tubuh Fusi. Tapi saat ini kamu bisa melihatnya sendiri, aku tidak bisa berdiri. Bagaimana cara aku mencari bahan herbal seperti yang kamu katakan? Sahut Fusi, sudah kubilang asal kamu mau menjadi muridku semua akan aku lakukan, ucap Pak Tua Sung. Saat ini aku akan mengobati luka dalammu, jadi pastikan jangan terlalu banyak bergerak, sambung Pak Tua Sung dengan nada serius. Fusi hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar perkataan Pak Tua Sung, lagi pula sangat tidak mungkin dirinya bergerak untuk saat ini karena tubuhnya benar-benar terluka sangat parah. Pak Tua Sung yang sudah siap langsung duduk di belakang Fusi. Pak Tua Sung menaruh tangannya di punggung Fusi dan langsung menutup matanya. Pak Tua Sung mengirimkan energinya ke tubuh Fusi untuk menekan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat kemudian Pak Tua Sung yang berhasil menyembuhkan sebagian lebih luka dalam Fusi mulai merasa cukup kelelahan. Tubuh tuanya membuatnya tidak sebebas dulu waktu masih muda, mengirim sedikit energi saja sudah menguras banyak tenaganya.
Akhirnya aku berhasil menyembuhkan luka dalammu, ucap Pak Tua Sung. Coba kamu perlahan bangkit berdiri dan rasakan perbedaannya, sambung Pak Tua Sung. Fusi tanpa menjawab perkataan Pak Tua Sung perlahan bangkit berdiri. Benar saja Fusi bisa merasakan kalau saat ini dirinya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Walau masih berjalan pincang, Fusi benar-benar senang karena dirinya bisa sembuh. Aku mengeluarkan banyak kekuatanku untuk menyembuhkan luka dalammu, tapi tidak masalah. Kamu cukup bermeditasi untuk memulihkan diri, biar aku yang mencari bahan untuk mengobati luka luarmu, ucap Pak Tua Sung. Tapi aku ingin membantumu mencari bahan-bahannya. Aku bisa melakukannya, sahut Fusi. Tidak perlu, dengan keadaanmu yang seperti itu mungkin saja kamu akan mati di Giant. Jika itu terjadi, aku yang menyesal sudah menyelamatkanmu, ucap Pak Tua Sung. Tenang saja, itu tidak sulit, aku hanya perlu mencari 3 bahan saja. Bahan itu bisa aku cari sendiri di hutan. Yang pertama jamur 3 mata, kedua akar jari 1, terakhir ilalang naga, sambung Pak Tua Sung. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah bermeditasi, ucap Pak Tua Sung. Mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Sung, Fusi dengan cepat menganggukkan kepala. Fusi yang awalnya ragu karena dirinya tidak pernah berkultivasi langsung duduk bersila dan menutup matanya. Setelah melihat Fusi bermeditasi, Pak Tua Sung bergegas menghilang berpindah tempat. Pak Tua Sung sangat hafal setiap tempat yang pernah didatanginya, termasuk atas jurang tempat Fusi terjatuh. Tempat sebelum Fusi terjatuh adalah hutan yang banyak ditumbuhi tanaman herbal. Pak Tua Sung yang menghafal nama bahan yang dicarinya bergegas pergi mencari. Pak Tua Sung sangat teliti, tumbuhan herbal yang mirip dengan yang dicarinya diketahuinya dengan mudah hanya dengan sekali melihatnya. Bahan pertama sudah aku dapatkan, hanya tinggal 2 bahan lagi, ucap Pak Tua Sung penuh semangat. Masih dengan langkah pelannya dan memperhatikan setiap tumbuhan, Pak Tua Sung kembali melanjutkan langkahnya mencari 2 bahan yang tersisa. Pak Tua Sung masih mengingat sangat jelas kalau 2 bahan lainnya tidak sampai keluar dari hutan. Duk, 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 suara langkah kaki yang terdengar dari balik pepohonan tak jauh darinya membuat Pak Tua Sung bergegas bersembunyi. Pak Tua Sung menebak-nebak kalau yang saat ini menyebar ke dalam hutan adalah asasin yang sebelumnya ingin membunuh Fusi dan membuat Fusi terjatuh ke jurang. Bukankah para pembunuh bayaran sudah mengatakan kalau sampah tidak berguna itu sudah mati, kenapa kita masih harus mencari mayatnya? Gumam seseorang yang berjalan tidak jauh di belakang pohon tempat Pak Tua Sung bersembunyi. Kita hanya perlu menuruti perkataan Tuan. Kita tidak menemukannya, kita hanya tinggal pulang dan mengatakan yang sebenarnya, sahut suara lainnya. Mendengar pembicaraan keduanya, Pak Tua Sung sangat tahu tuan mereka maksud. Semua yang sudah mencarinya saat ini adalah orang suruhan dari keluarga Fusi. Keluarga Si adalah salah satu orang yang membuat hidup Fusi selama ini menderita. Setelah suara menghilang, Pak Tua Sung kembali berjalan pergi mencari 2 bahan lainnya. Pak Tua Sung mencoba sebisa mungkin menghindari jalan yang akan dilewati suruhan kepala keluarga Si. Pak Tua Sung menghindar bukan karena takut pada mereka, tapi akan lebih bagus jika sementara dirinya tidak terlibat dengan mereka agar tidak ketahuan kalau Fusi ada bersamanya. Melewati belasan pohon besar, Pak Tua Sung kembali menemukan 2 bahan yang tersisa. Pak Tua Sung yang menemukan akar jari 1 dan ilalang naga sekaligus merasa sangat beruntung dan membuatnya tersenyum sendiri. Aku bisa merasakan kehadiran seseorang di sekitar sini, ucap suara tidak jauh dari Pak Tua Sung. Mendengar suara tidak jauh darinya, Fusi langsung bergerak cepat mengambil 2 bahan yang ada di depannya. Setelah mengambil keduanya, Fusi bergegas pergi menjauh ke arah yang berlawanan. Suruhan kepala keluarga Si yang yakin dengan instingnya dengan cepat berpindah tempat. Saat tidak menemukan siapapun di sana, suruhan keluarga Si berpikir apa mungkin dirinya salah, atau yang ada di sekitarnya tadi hanya hewan spiritual yang biasa mereka buru. Benar, aku tidak mungkin salah. Tapi hewan spiritual apa yang bau dan auranya menyerupai manusia? Ucap suruhan keluarga Si mencoba berpikir jernih walau tidak yakin. Di tempat lain sebelum suruhan keluarga Si mendatanginya, Pak Tua Sung lebih dulu menghilang. Pak Tua Sung tidak menyangka suruhan keluarga Si masih bisa merasakan kehadirannya walau dirinya sudah bersembunyi. Ternyata mereka bukan orang biasa. Kalau hanya pengawal biasa mereka pasti tidak akan mengetahui keberadaanku.
Ucap Pak Tua Sung. Hah, kenapa aku memikirkannya? Mau orang biasa atau bukan, mereka bukan lawan Fusi jika aku sudah melatihnya. Saat ini aku hanya perlu fokus melatih anak itu agar bisa membangkitkan kedua roh hewan di tubuhnya. Sambung Pak Tua Sung yang langsung menghilang berpindah tempat.